Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini. Ininya Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran, pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Mudah-mudahan dengan Anda selalu mengunjungi channel Diniyah ini, insya Allah Anda akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini akan saya ambil tema menghadapi sakaratul maut. Manusia tidak akan terlepas dari yang namanya kematian. Semua yang memiliki nafas, yang memiliki jiwa pasti merasakan kematian. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Semuanya akan meninggalkan dunia ini, termasuk kita semua. Kapan giliran kita? Hanya Allah yang Maha Tahu, dan kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah sakaratul maut atau sekarat adalah bahasa Arab yang diindonesiakan menjadi sekarat. Menurut Kamus Al-Nabawi halaman 290 adalah sengsara mati. Maksudnya adalah penderitaan yang dialami menjelang pisahnya ruh dari jasadnya. Itulah dinamakan sakaratul maut. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja pada pagi hari ini saya akan sampaikan materi tentang menghadapi sakaratul maut. Ini karena pada zaman sekarang ini betapa banyak orang yang mati dengan sebab yang tiada terduga. Orang yang mati tanpa sakit juga banyak. Orang yang mati karena sakit juga banyak. Mati karena ketimbun tanah longsor, kecelakaan lalu lintas, gempa bumi, disambar petir, kapal tenggelam, pesawat yang ditumpangi jatuh, tsunami, dibunuh orang, pelunyu nyasar, jatuh dari pohon, puting beliung dan lain sebagainya. Itulah sebab-sebab kematian banyak sekali. Maka semua itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah. Karena itu hanya sekedar lantaran, hanya sekedar asbab kematian. Setiap manusia hidup sudah dipastikan kematiannya, sudah dipastikan jalan hidupnya. Maka jalan satu-satunya hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kami mengambil tema sakaratul maut bermaksud supaya kita ini bersemangat untuk mencari bekal akhirat, bukan untuk mematahkan segala urusan tentang dunia, tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan akhirat dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini saya akan menyampaikan tentang sakaratul maut, melainkan hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa bagaimanapun kita masing-masing tetap akan mengalami kematian. Kalau tidak memiliki persiapan sama sekali, maka kita tidak akan bisa kembali ke dunia. Maka supaya tidak menyesal dan tidak akan kecewa, tidak akan menderita, maka amal agama jalan satu-satunya yang harus kita jalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mati tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini, hadirin. Maka sebelum menyesal, sebelum mengalami penderitaan yang tiada akhir, maka sholat jamaah ini harus kita tancapkan dalam hati. Iman yakin kita ini betul-betul kita tancap di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai ketika adzan dikumandangkan kita masih sibuk dengan dunia. Kita ini diberi mata, kita manjakan, kalah dengan hawa nafsunya mata. Ketika Allah panggil untuk diberi hadiah surga dibanding dunia dan isinya, untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, kok tidak mampu, berarti kita telah kalah dengan mata kita ini. Maka supaya kita ini tidak kalah dengan hawa nafsu kita, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa doa, tanpa niat, sampai akhir hayat kita tidak akan bisa amal agama dengan sungguh-sungguh, hadirin. Karena kematian itu pasti akan menghampiri setiap manusia dan kita akan dipindah ke akhirat. Kalau sudah pindah ke akhirat tidak bisa kembali ke dunia. Allah ceritakan banyak orang menyesal, banyak orang yang meronta-ronta ingin kembali ke dunia, tidak bisa karena sudah sampai akhirat tidak akan bisa kembali ke dunia. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, setiap amal dinilai oleh Allah, mari kita gunakan umur kita dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengapa kok hari ini kita mengambil judul tentang sakaratul maut. Yang pertama, hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Jadi hidup ujian, mati ujian. Allah sedang menguji siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya selama di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Itulah pengumuman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Jadi kita ini bisa selamat kalau kita baik amalnya. Begitu jelas Allah mengumumkan dalam Quran. Jadi orang yang mengalami kehidupan yang kekal abadi di akhirat, yang bahagia, yang selama-lamanya adalah orang yang amalnya baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai hidup ini tertipu dengan dunia yang sebentar ini, tertipu dengan gemerlapnya dunia. Semua akan kita tinggalkan, tidak satu pun yang kita bawa kecuali hanya amal agama. Kemudian yang kedua, percuma kita lari dari kematian, karena kematian tetap mengejar kita. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu.
Walaupun kamu lari ke ujung dunia manapun, kematian itu tidak bisa kamu hindari. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada apa yang telah kami kerjakan. Quran surat Al-Jum'ah ayat 8. Jadi walaupun kita lari kemanapun, tidak akan bisa, hadirin. Ini pengumuman Allah di dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 8. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda waktu sholat hanya karena mengikuti hawa nafsu. Allah memberikan pengumuman begitu jelas, hadirin, maka kita harus taat dan patuh supaya kita mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya. Kemudian alasan yang ketiga, hadirin, kenapa hari ini kita membahas tentang kematian atau sakaratul maut? Alasannya kita tidak bisa bersembunyi dari kematian dimanapun. Al-Quran surat An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikum al-mautu walau kuntum fi buruji musayyadah. Jadi Allah memberi pengumuman kepada kita, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Walaupun kita ini di tempat yang paling kokoh, di tempat yang paling tersembunyi, maka kematian itu tidak akan bisa kita hindari, karena mati itu wajib. Maka sebelum mati, kita cari bekal akhirat yang sebanyak-banyaknya, karena bekal akhirat tidak ada kebanyakan. Walaupun kita ini amal terus menerus, kurang-kurang dan kurang. Beda dengan dunia, ada lebihnya. Tetapi kalau untuk akhirat tidak ada lebih, semuanya serba kurang. Orang yang di surga saja sudah enak, sudah bahagia, itu pun menyesal kalau tahu enaknya surga seperti ini, dunia saya untuk amal agama. Itu yang sudah dimuliakan Allah. Ini informasi dari Allah seperti itu, hadirin. Maka kita harus banyak mendengar cerita-cerita surga, cerita-cerita ibadah-ibadahnya orang soleh, sehingga kita mempersiapkan akhirat kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan bahagia yang selama-lamanya. Alasan keempat, mengapa pada pagi hari ini kita bahas tentang sakaratul maut? Karena kalau manusia sudah sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu ajal, kematian tetap terlaksana tanpa harus dimajukan atau diundurkan dari waktu yang sudah ditetapkan. Jadi mati itu wajib, hadirin. Kita tidak bisa mengelaknya, tidak bisa mengundurkan dan memajukannya. Kalau sudah tulisannya itu meninggal hari ini, besok, kapan, sudah ditulis oleh Allah apapun asbabnya. Maka yang kita persiapkan bekal akhirat dengan amal agama. Kalau kita mempersiapkan bekal kesehatan setelah sehat, untuk apa? Kalau untuk dunia percuma, tidak ada gunanya. Kesehatan kita berguna apabila kita untuk taat kepada Allah. Kekuatan kita untuk bekerja tidak ada gunanya, toh pada akhirnya kita pulang ke akhirat tidak membawa amal, adalah kerugian yang besar. Maka carilah duniamu untuk akhirat. Jadi kalau sudah diberi dunia, lebih banyak mikir akhirat, hadirin. Kalau umur 40, kurangi kecintaanmu terhadap dunia, tambah fokus kepada persiapan akhiratmu, sehingga kamu akan bahagia yang selama-lamanya. Ini pengumuman Allah di dalam surat An-Nisa 78. Jadi begitu jelas Allah menjelaskan, hadirin. Kalau kita ini tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah, tidak pernah mendengar pengumuman-pengumuman dari Allah,
maka kita hanya sibuk dunia saja, lupa persiapan akhirat. Itu hadirin alasan keempat kita bahas tentang sakaratul maut. Jadi ajal itu tidak bisa diundur. Kalau sudah waktunya ya pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba ajal, waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran surat An-Nahl 61. Jadi kematian itu wis ditulis kalian Allah. Gak usah wedi kelawan mati. Gusti Allah ngumumne Quran surat An-Nisa 61. Jadi nek mati ku wis dicatet karo Gusti Allah, ya ora iso diundur, ya ora iso diajokne wayahe mati, ya mati. Mongko siapno bekal akhirat, siapno bekal kematian. Kita pengen enak di dunia, sejak pagi mempersiapkan, mengkonsep, malam sudah konsep, besok saya begini begitu supaya sukses. Lah ini untuk hidup akhirat yang selamanya kok nggak mau ada konsep? Kan kita terbalik-balik kehidupannya. Maka konsepnya Allah ini harus kita pelajari hadirin, supaya kita ini tidak salah paham dalam menjalani ujian Allah. Kita dikirim di dunia ini diuji untuk amal agama, bukan untuk berfoya-foya di dunia. Maka ini harus kita pahamkan di dalam diri kita hadirin, supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia ini.